Rusia percaya diri negaranya akan menjadi yang pertama dalam meloloskan vaksin COVID-19. Vaksin yang dikembangkan Gamaleya Research Institute dan Kementerian Pertahanan Rusia dikabarkan segera mendapat izin dari negara pada 12 Agustus mendatang. Saat ini uji tahap ketiga tengah berlangsung dengan para medis dan warga senior menjadi prioritas vaksin. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan sukarelawan yang disuntik vaksin menunjukkan hasil yang baik berupa naiknya tingkat kekebalan tubuh. Deputi Perdana Menteri Rusia menegaskan setelah uji coba pada 1.600 sukarelawan, tahap selanjutnya adalah produksi secara massal pada September bulan depan. Sementara itu keraguan justru muncul dari penasihat Gedung Putih untuk COVID-19 Dr. Anthony Fauci. Ia menuturkan efektivitas vaksin yang akan dihasilkan hanya berkisar 50 hingga 60% saja. Peluang vaksin hingga 98% menurut Anthony Fauci sangatlah kecil. Maka setidaknya efektivitas di angka 75% atau bahkan di bawah 60% sudah sangat bisa diterima. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mengatakan akan mengesahkan vaksin virus corona selama aman dan setidaknya 50% efektif. Karena pada bulan lalu saja rata-rata efektivitas vaksin dalam melawan virus hanya di kisaran 50%. Feel cautiously optimistic is that when you look at the early response, both in the animal data, but importantly in the human phase 1, it induces a response with neutralizing antibodies that's at least as good, if not better, than the plasma of convalescent people, which tells me that's a good start. It's not a guarantee, Ashish, but it's a good start. So that's my cautious optimism. Kasus COVID-19 global sudah melampaui 20 juta dengan angka kematian melebihi 733 ribu nyawa di seluruh dunia. Angka ini dilansir dari data Worldometer hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kasus aktif seluruh dunia berada di 6,3 juta kasus dengan 99% diantaranya hanya mengalami gejala ringan dan 1% dalam kondisi kritis. Sementara jumlah sembuh sudah mencapai 12,9 juta. Amerika Serikat, Brasil, dan India masih menjadi 3 negara dengan kasus terbanyak. Sementara Indonesia berada di peringkat 23 dengan 125 ribu kasus, di bawah negara tetangga Filipina dengan 129 ribu kasus. Untuk mengetahui data penyebaran COVID-19 secara global, rekan saya Anaka Wijaya akan memaparkannya untuk Anda. Anaka. Ya, Alin. Kini kami sampaikan data penyebaran COVID-19 dari situs Johns Hopkins University yang terdapat perbedaan angka dan cara pengumpulan data dengan Worldometer. Kami informasikan kembali bahwa Worldometer langsung menginput data aktual dari rilis masing-masing kasus terbaru di tiap negara. Sementara Johns Hopkins merekap data total di akhir hari. Kita akan lihat sejauh mana beda datanya. Kalau tadi di Worldometer itu sudah mencapai lebih dari 20 juta kasus. Ini kalau di Johns Hopkins University per pukul 11.34 waktu Indonesia Barat ini baru mencapai 19.861.683 kasus. Artinya ini memang nyaris sama dengan datanya Worldometer yang sudah lebih dari 20 juta begitu ya. Di posisi pertama masih sama Amerika Serikat dengan total kasus lebih dari 5.044.864 kasus. Di posisi kedua ada Brasil. Ini jumlahnya 3.035.422 kasus. Lalu di nomor 3 ini ada India dengan total kasus 2.215.074 kasus. Di posisi keempat ada Rusia dengan total 885.718 kasus. Dan di posisi kelima ini ada South Africa yang kenaikannya juga cukup signifikan hingga 559.859 kasus. Kita akan lihat seperti apa peta penyebaran COVID-19 di 188 negara ini ya. Kalau kita lihat ini di Amerika Serikat ini memang sudah semakin padat dot merahnya, begitu nyaris sudah tidak ada lagi space begitu yang tidak ada dot merahnya. Dan kalau kita lihat di South Amerika, terutama Brasil, ini juga semakin padat dot merahnya begitu ya. Demikian juga dengan di daerah Eropa, di mana di Eropa ini lonjakan kasusnya cukup signifikan sampai ada beberapa negara yang sudah dibuka kembali perekonomiannya terpaksa harus
kembali memberlakukan lockdown karena memang lonjakan kasusnya semakin meningkat sejak perekonomian dibuka begitu. Berikutnya kita lihat di India. India ini berada di nomor 3 dengan kasus terbanyak di dunia. Ini juga semakin padat penyebaran dot merah yang menandakan kalau corona ini semakin juga signifikan lonjakannya di sana, dan juga Asia dan Indonesia. Kalau total kematian di seluruh dunia menurut John Hopkins ini sudah mencapai 731.326 jiwa yang meninggal karena corona. Posisi pertama tetap Amerika Serikat, di posisi kedua tetap Brazil sama dengan jumlah kasusnya juga. Namun di posisi ketiga ini ada Meksiko dengan total 52.298 kematian. Di posisi keempat ada United Kingdom atau Britania Raya, 46.659 kasus kematian. Dan di posisi kelima ini baru India. Ini menandakan bahwa memang di Meksiko dan juga di United Kingdom atau di Britania Raya ini memang pemberlakuan atau penanganan COVID-19-nya ini juga mungkin masih kurang begitu ya dibandingkan dengan jumlah kasus yang terus menanjak, makanya angka kematiannya juga semakin tinggi. Namun kita tidak bisa memungkiri juga kalau angka kesembuhan ini juga terus meningkat begitu. Amerika Serikat tetap berada di posisi pertama, di negara bagian New York, di negara bagian New Jersey menduduki posisi kedua, lalu California, Texas, dan Massachusetts. Kalau kita lihat di grafiknya juga ini dari bulan Maret hingga sekarang sudah di bulan Agustus ini belum terlihat ada penurunan, ini masih terus menanjak begitu. Kita masih berharap adanya vaksin dan juga sentimen-sentimen positif yang bisa benar-benar memberikan solusi terhadap kasus COVID-19 ini dan membuat kurva penambahan kasus COVID-19 ini bisa melandai.